Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, iman, amin. Wow, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Wow, Masya Allah. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah dengan adik studio sekalian, ketemu lagi dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh. Insya Allah kegiatan ini akan senantiasa menjadikan semua anak-anak di Indonesia, khususnya di Gorontalo, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik soleh dan soleha sekalian, Kak Ruslan ditemani oleh kakak yang luar biasa, yang Masya Allah lebih ganteng dari Kak Ruslan. Namanya Kak Habib. Namanya siapa? Yang mana Kak Habib? Oh, yang ini Kak Habib ya. Berikan salam sama Kak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Sehat? Alhamdulillah, tidak kompak. Karuslan sehat, Karuslan? Sehat. Terang kompak hari ini, terang baju? Beda lah. Oh, benar. Warnanya beda. Ya Kak Habib yang luar biasa, dan adik-adik soleh sekalian yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak hal. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita memulainya dengan membaca doa. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa siapa yang pimpin? Saya. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil qur'an imama rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah doanya telah dibacakan. Dan sekarang kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan sifat huruf. Ya. Belajar tentang sifatul huruf. Jadi bukan hanya orang saja yang memiliki sifat, tapi huruf-huruf juga dalam Al-Quran itu memiliki sifat. Banyak sifatnya, ada qalqala, ada syiddah, ada rokhawa, ada macam-macam. Hari ini kita akan belajar tentang sifat dari huruf namanya infitah.
Kemarin kita pelajari juga infitah. Kenapa hari ini lagi infitah Kak Ruslan? Karena huruf-huruf infitah itu banyak. Ada 25 hurufnya. Ya. Ada 25. Dari 28 huruf yang ada, 25 itu semuanya adalah menggunakan sifatnya sifat infitah. Infitah masih ada yang ingat? Atau Kak Habib masih ingat apa itu infitah? Huruf yang terbuka. Ya. Apalagi? Kita ketika menyebut huruf-huruf ini, ya ada 25 hurufnya. Ketika kita menyebutnya, maka posisi mulut ini, posisi mulutnya antara lidah dengan langit-langit, lidah dan langit-langit tidak saling menyentuh. Dia keluarnya mengalir. Misalnya kemarin kita pelajari ada huruf da, ada huruf ra, ada huruf za, sa, sha, sha. Sekarang yang sod, do, to itu tidak masuk. Karena dia ketika menyebut bo pasti lidahnya itu menempel ke langit-langit. Kita selesaikan hari ini infitahnya. Yang berikut kemarin terakhir adalah huruf sha. Hari ini a. Kemudian ada huruf gha. Apa lagi? Fa. Apalagi? Ka. Huruf apa lagi? Ka. Baru apa lagi? La. La. Apa lagi? Ma. Ma. Ada huruf na. Ada huruf wa. Terakhir huruf? Iya. Huruf ya. Ini huruf yang terakhir. Ini semua hurufnya. A. Gha. Jadi dipastikan tidak ada dari huruf-huruf infitah yang ketika kita sebut lidah itu menempel di langit-langit. A. Gha. Fa. Ka. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ya. Ya. Ini huruf-hurufnya. Ya. Yang kalau saya tekankan adalah huruf infitah itu hanya berlaku ketika kita sebut pada atau hurufnya berbaris fathah, bunyinya a. Ya, a. Ya. Apalagi ketika dia berubah hurufnya atau barisnya berubah menjadi dhamma, menjadi apalagi sukun, itu berbeda lagi sifatnya. Nanti nama sifatnya akan berbeda lagi. Kita fokus pada huruf-huruf ini yang berbaris fathah semuanya. A, gha, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ya. Satu huruf lagi Kak Habib. Huruf ha. Huruf ha. Ha. Ha, ya. Ya. Ini hurufnya. Ya. Kamana. Kamana, kasana, kamana, kasana, di mana, di rumah. Boleh kan? Kamana, kasana, di mana, di rumah. Oke. Ini huruf-hurufnya yang permudah saja. Siapa yang bisa maju di depan dengan Kak Ruslan? Ayo. Siapa yang mau maju di depan? Jangan malu-malu. Ayo maju di depan. Orangnya soleh. Mana? Siapa yang maju di depan? Ayo maju. Mana? Ayo, silakan. Maju-maju di depan, jangan malu-malu. Ini namanya siapa? Sehan. Ya. Oh, Sehan. Masya Allah, Sehan. Baca dari depan, dari atas. A. Go. Ro. Go. Ro. Go. Oke. Fa. 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 Oke. Ko. 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 Oke. Ka. 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 La.
ma, na, Na. na, Oke. wa, Wa. ha, Wa. wa, Wa. wa, ha, ya, Oke. ka, ma, na, ka, sa, na, di, ma, Di. di, Nah. di mana, di rumah, Masya Allah. Ya, siapa lagi yang laki-laki? Ayo maju. Maju. a, A. a, A. a, Oke. go, Ra. go, Ra. go, Ra. go, fa, ko, Ko. ko, ka, Ka. ka, Ka. ka, la, ma, na, wa, ha, ya, ka, ma, na, ka, sa, na, di, ma, na, di, rumah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Satu lagi yang bisa maju di depan. Ayo. Siapa yang mau maju di depan? Jangan malu-malu. Ayo maju di depan. Ayo maju di depan. Siapa yang mau maju di depan? Siapa? Ayo sini. Ini namanya siapa? Namanya siapa? Zakil. Sakil. Sakil. Syakil. Iya. Oke, Syakil. A. 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 Oke. Ko. Ra. Go. Ra. Go. Ra. Go. Ra. Go. Fa. 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 Ko. 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 Oke, terus Ka. 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 La. Ma. Na. Wa. Ha. Ya. Ka. Ma. Na. Ka. Sa. Na. Di. Ma. Na. Di. Rumah. Nah, Masya Allah, luar biasa. Ya, adik-adik soleh yang ada di rumah, mari kita baca bersama. Bersamaan dengan yang semuanya di sini, kita baca bersama. Ini semua huruf-hurufnya yang termasuk sifat huruf infitah. Infitah, terbuka. Infitah. Oke. Kita baca sama-sama ya. Yang di rumah mengikuti. A. 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 Ra. 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 Fa. Fa. Ka. 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 La. 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 Oke, jangan di gigi tempelnya, jangan. Di belakang sedikit. Di langit-langit tapi dekat di gigi. La. Jangan menyentuh gigi. La. 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 Oke. Na. 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 Nah, ujung lidah sorong ke belakang sedikit. Kalau dia depan la, sorong sedikit ke belakang na. 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 Wa. 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 Ha. Ha. Ya. Ya. Oke. Kamana. Kasana. Di mana? Di rumah.
rumah. Kamana? Kasana? Di mana? Di rumah. Oh, Insya Allah mudah ya. Jadi huruf-huruf infitah secara keseluruhan kita sudah pelajari. Dari A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kha, Da, Za, Ra, Za, Sa, Sha, A, Gha, Fa, Qa, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, Ya. Itu huruf infitah. Ya. Untuk sad, dad, ta itu tidak masuk. Dan huruf dha-nya. Adik-adik saleh dan saleha yang ada di rumah dan studi sekalian, Kak Ruslan senantiasa mengingatkan, jangan pernah bosan mengulang. Mengapa? Mengulang. Kunci suksesnya adalah rajin mengulang. Adik-adik soleh sekalian, insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini kita akan pelajari hal yang baru lagi. Tetapi sebelum melanjutkan, maka kita jedah dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Wah, masih semangat? Masih. Mana senyumnya? Wah, senyum manis semuanya. Jangan malas untuk senyum. Senyum itu sedekah, ya. Ya, sebagaimana Kak Ruslan sampaikan tadi, sekarang kita akan memperbaiki bacaan surah dari juz 30, yakni surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Coba dibuka Qur'annya. Teman-teman yang ada di rumah, ambil Qur'annya. Lihat Qur'annya, dibuka Qur'annya. Lihat surah An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at itu di juz 29 ya Kak Habib? Kurang tahu. Juz 30. Juz yang ke-30 surah An-Nazi'at. Sudah didapat? Oke, perhatikan betul ya. Adik-adik soleh yang ada di rumah sudah dipegang Qur'annya? Masya Allah, luar biasa. Di sini siapa yang mau baca surah An-Nazi'at? Oke, silakan. Adik-adik yang di rumah jangan lupa perhatikan. Perhatikan baik-baik surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatsbauhar radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Oke, cukup. Perhatikan ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kak Ruslan akan perbaiki mulai dari isti'adzah. Oke, dari ta'awudnya sampai pada ayat yang ke-10. Perhatikan bacaannya, dengarkan baik-baik setiap huruf yang diucapkan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa? Perhatikan, perhatikan betul, dengar betul apa yang Kak Ruslan baca setiap hurufnya. Jelas setiap huruf.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tanir rajim. Tanir ra. Oke, bisa? Nah, coba sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya, nirra. Ketika huruf ra-nya, ra bertasdidnya jangan di apa namanya? Dikondor dikondor lidahnya ke belakangnya jangan. Maju ke depan sedikit, jangan sampai juga menyentuh gigi. Ra. Nirra, nir ra. Coba. Nir ra. 1, 2, 3. Nirra. Ulang dari awal. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, jadi tidak ada lagi nirrajim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan kita masuk di ayat. Di ayat surah An-Nazi'at. Oke. Perhatikan rumusnya senyum. Wan-nazi'ati gharqa. Oke. Wan-nazi'ati gharqa. Senyum. Oke. 1 kali lagi Kak Ruslan ulang, kemudian kita baca bersama. Wan-nazi'ati gharqa. Gharqa. Perhatikan ra-nya ra yang sukunnya. Wan-nazi'ati gharqa. 1, 2, 3. Wan-nazi'ati gharqa. Gharqa. Ulang. Wan-nazi'ati gharqa. 3. Wan-nazi'ati gharqa. Ya, karena ini kita pelajari tadi infitah. Hampir semuanya berbaris fathah, berarti infitahnya harus jelas. Wan-nazi'ati gharqa. Ya, infitahnya pas, memang kelihatan betul, nampak betul infitahnya. 1 kali lagi. 3. Wan-nazi'ati gharqa. Oh, Masya Allah. Ayat keduanya yang di rumah perhatikan. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Oke. Ayat keduanya ini, Wan-nashitati nashta. Oke, bisa? Oke, 1, 2, 3. Wan-nashitati nashta. Oke, to. Wan-nashitati nashta. 3. Wan-nashitati nashta. Masya Allah. Coba 2 ayat. Ayat pertama sampai ayat kedua. Wan-nazi'ati Wan-nazi'ati gharqa. Terus? Wan-nashitati nashta. To. Ya, kurangnya di huruf to. Coba yang ini. Ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 1 sampai ayat 2.
Wannazi'ati gharqa. Oke, zaknya yang kurang tegas, kurang kuat. Wannazi'ati gharqa. Ulang. Wannazi'ati. Coba za. Za. Zi. Zi. Za. 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 Zi. Zi. Coba semuanya. Za. Za. Zi. Zi. Za za za. Za za za. Zi zi zi. Zi zi zi. Za zizu. Za zizu. Za za za. Za za za. Zi zi zi. Zi zi. Za zizu. Za zizu. Zi'a. Ulang 1 2 3. Wannazi'ati gharqa. Terus Wannashitati nashta. Masya Allah. Ayat ketiga, perhatikan. Ayat ketiga. Ayat ketiganya. Wassa. Wassabihati sabha. Wassabihati sabha. 1 2 3. Wassabihati sabha. Ulang 1 2 3. Wassabihati sabha. Oke, sama-sama dari ayat 1 sampai ayat 3. 1 2 3. Wannazi'ati gharqa. Wannashitati nashta. Wassabihati sabha. Oke, cukup. Ya. Sekali lagi Kak Ruslan ingatkan, ketika membaca Quran senyum. Tidak boleh marah-marah. Senyum. Jadi pergerakan mulut itu, pergerakan bibir, pergerakan lidah akan sangat menentukan hasil dan bunyi huruf yang disebutkan atau yang diucapkan. Jadi pergerakan bibir, pergerakan mulut, lidah taruh di mana, bagaimana posisi bibir, itu sangat menentukan bunyi huruf. Ya. Jadi ini sangat perlu diperhatikan. Makanya senyum juga itu perlu. Ketika baca Quran sambil senyum, dapat pahala baca Quran, dapat pahala senyum. Nah, itu yang luar biasa, tidak boleh marah-marah. Oke? Ya, perhatikan betul setiap hurufnya. Lihat ayat yang keempat. Fassa. Ya, posisi bibir bagaimana? Bibir yang bawah, perut bibir bawah menyentuh gigi bahagian atas. Fassabiqati sabqa. Ulang 1 2 3. Fassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa. Masya Allah. Coba Kak Habib. Fassabiqati sabqa. Sabqa. Fassabiqati sabqa. Kalau huruf ba itu ya huruf ba, huruf ja, huruf da ketika dia sukun maka condongnya terkesan seperti huruf e. Condongnya terkesan ade, ade, aje, aje, ade, ade. Fassabiqati sabqa. Jadi pantulannya kecil saja karena dia berada pada posisi di tengah
tengah. Berada pada posisi di tengah. Ya, adik-adik soleh dan solehah, coba ditutup semuanya Qurannya. Ya, kita sudah pelajari cara mengucapkan atau membaca huruf-huruf yang ada di surah An-Nazi'at. Sekarang kita akan belajar doa harian. Kemarin kita belajar doa naik rumah. Hari ini kita belajar tentang doa naik kendaraan. Oh ya, ada naik rumah, ada juga naik kendaraan. Kendaraan itu apa saja? Ada bentor, ada mobil, ada becak, ada motor, pokoknya yang begitu. Ada yang naik kuda? Atau naik delman? Tahu delman? Apa itu delman? Bendi. Nah, yang begitu-begitu. Bendi, masih ada bendi sekarang ya, supaya kita belajar naik kendaraan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa naik kendaraan baca doa. Dari rumah menuju sekolah. Ya, sekolahnya di mana? SD Al-Hidayah Islamic School. Insyaallah dari rumah menuju SD Al-Hidayah Islamic School kita harus baca doa. Jangan lupa baca doa. Ya, mau naik bentor ke, mau naik kuda ke, mau naik apa, yang jelas ketika naik kendaraan baca doa. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada. Salah. Bukan itu. Itu Doa belajar. Oh, doa belajar itu. Doa belajar itu atau doa apa? Doa makan. Kalau gitu doa naik kendaraan bagaimana? Siapa yang hafal? Coba angkat tangan. Yang mana dia? Mana? Oh. Tidak kelihatan. Naik kendaraan. Anggaplah sementara tunggu bentor. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Amin. Insyaallah. Itu kalau naik kendaraan, ya, naik rumah bukan itu. Jadi setiap naik kendaraan baca doa. Kak Habib hafal? Hafal. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Masya Allah. Coba yang ini baca doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Coba semuanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sekali lagi supaya yang di rumah bisa hafal. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kak Ruslan mau tanya, kalau naik kendaraan baca doa itu? Nah, mana yang tadi turun rumah datang ke sini baca doa itu? Nah, yang jujur ayo. Mana yang jujur? Jujur tidak ada baca doa, tidak dari rumah ke sini. Nah. Kali ini ada baca tidak? Dari rumah? Oh, Masya Allah. Ini ada baca doa Allahumma barik lana. Ini tidak sempat baca doa. Yang sana tidak sempat baca doa. Nah, sekarang itu gunanya kenapa kita harus belajar? Mempelajari doa-doa harian. Salah satunya hari ini kita pelajari doa ketika naik kendaraan.
Kendaraan apa saja yang penting bisa naik akan Jangan juga naik di belakang sama tipapa, baru kita Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Jadi habis dola bentor atau dola apalah namanya, itulah langsung baca. Tunggu dulu, jangan dulu bajalan Pak Bentor. Baru apa? Saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi. Kalau boleh, tukang bentor juga suruh baca doa. Kalau tidak hafal jangan bayar. Kalau tidak hafal saya bayar. tidak jadi naik. Supaya kita selamat sama. Insya Allah dengan doa itu kita akan senantiasa dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, adik-adik soleh sekalian, setelah ini kita akan mendengarkan yang teman kita akan membacakan kisah. Tapi sebelum melanjutkan, kita jeda dulu ya. Anak soleh, Cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Wow, masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Wah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Wow, Masya Allah semangatnya berluar biasa. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah dan semua yang ada di sini sekalian, sebagaimana Kak Ruslan sampaikan tadi, kita akan mendengarkan kisah Nabi. Kisah Nabi apa? Siapa yang tahu? Nabi Yunus. Bagaimana kisahnya? Kita dengarkan, teman kita akan membawakan kisah Nabi Yunus. Ayo, siapa yang mau ini? Oh, Kak Ruslan kira Kak Habib. Di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai teman-teman, nama saya Filza. Saya akan membawakan kisah yang paling menarik, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Suatu ketika, Nabi Yunus sedang pergi berlayar menyeberangi lautan. Namun di tengah lautan, kapal yang ditumpanginya diterpa gelombang yang sangat besar. Agar tidak tenggelam, muatan kapal itu harus dikurangi. Undian segera dimulai sebanyak 3 kali. Nama yang sering keluar nama Nabi Yunus. Dengan ikhlas dan sabar, Nabi Yunus pun loncat dari kapalnya. Ketika Nabi Yunus di tengah laut, sejenis ikan nun berupa paus langsung menyambar dan menelannya. Ketika di perut ikan nun, Nabi Yunus merenung dan menyadari kesalahannya. Ia telah meninggalkan penduduk Ninawa tanpa meminta dulu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 40 hari di dalam perut ikan nun, Nabi Yunus terus bertasbih dan berzikir. Ia merintih memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak pernah berhenti memohon ketenangan hati dan keselamatan. Ikan-ikan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di dasar laut mendengar tasbih dari Nabi Yunus. Kemudian makhluk laut pun berkumpul di sekitar ikan nun. Ternyata mereka mengikuti dan mengucapkan tasbih bersama Nabi Yunus. Dengan izin Allah, Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan nun dengan kondisi selamat. Ketekunannya dalam berdoa dapat kita jadikan contoh, terlebih saat kita dihadapkan sesuatu yang menakutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kisahnya bagus. Kisah tentang Nabi Yunus.
Yunus. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini salah satu nabi dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk suatu kaum. Dan setiap nabi itu punya beban yang berat, ya. Nabi Yunus alaihissalam yang dikisahkan tadi, musibahnya apa? Ujiannya apa? Dimakan oleh ikan. Oh, Karuslan kira ikan teri. Kalau ikan teri itu orang yang makan. Kalau ikan teri itu orang yang makan. Kalau Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar sekali. Besarnya seperti apa? Ya mungkin bisa dilihat di apalah ya. Yang besar sekali lah. Ya, di Google. Oh, di Google. Pokoknya yang besarnya seperti itu. Nah, kenapa Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan yang besar? Apa alasannya tadi disebutkan? Karena telah meninggalkan kaumnya. Kenapa ditinggalkan? Ya, merasa berat, susah tugas ini berat ya Allah. Tapi masalahnya Nabi Yunus tidak sempat mengadu dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya dikasih tanggung jawab tapi aduh berat, lebih baik saya pergi saja. Begitu juga kita diajarkan dari kisah ini, ketika kita diberikan tanggung jawab harus amanah. Nah, kalau sudah ini dikasih, kenapa saya diberikan tanggung jawab? Karena dianggap paling mampu. Kenapa kamu diberikan tanggung jawab? Karena ustadz atau ustadzah yang ada di sekolah menganggap kalian adalah orang yang paling mampu. Ketika dipilih atau diberikan amanah harus jaga. Oh saya ini bisa, saya harus menjaga. Ketika saya lupa atau saya tidak bisa, kayaknya berat. Maka harus ada bertanya sama siapa? Sama ustadznya, sama ustadzahnya. Ustadzah, saya melakukan ini, tanggung jawab saya sekarang seperti ini. Kayaknya saya susah melakukan ini. Bagaimana solusinya ya ustadzah? Ustadzah akan berikan solusi kan? Nah, jangan seperti Nabi Yunus alaihissalam sengaja dilakukan atau kisahnya seperti itu supaya memberikan pelajaran ketika kita merasa tidak sanggup melaksanakan sesuatu yang kita anggap agak berat, itulah fungsinya kita berdoa. Ya Allah saya ini melakukan ini, ya Allah kasih saya petunjuk ini, ya Allah saya bikin seperti ini, ya Allah pokoknya semuanya diadukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lupa atau itu merasa paling hebat sendiri, paling kuat, paling berjasa, paling semuanya. Allah tidak suka dengan model seperti itu. Apalagi lari dari tanggung jawab. Ketika dia lari dari tanggung jawab, masalahnya Allah uji. Berapa lama dulu di dalam perut ikan? 40 hari. Wow, lama sekali. 40 hari itu lumayan lama. Ya, berapa hari 40 hari? 40 hari. Ya 40 hari ya 40 hari. Memang 40 hari, 1 bulan 10 hari. Berarti 1 bulan 10 hari. Diuji oleh Allah, tidak ada teman. Tidak ada teman di dalam perut ikan, tidak ada. Mau panggil cerita ikan di dalam perut ikan? Kan tidak bisa. Diuji selama 40 hari, disitulah timbul penyesalan. Oh saya ini salah. Artinya apa? Ketika kita melanggar suatu aturan, kita harus sadar, ya kan? Saya ini lakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, saat itu Nabi Yunus berdoa. Artinya apa? Jangan malu mengakui kesalahan. Kalau ada salah di dalam kelas bermasalah atau dia buat onar, ustazah bilang, siapa yang bikin kesalahan? Padahal dia yang bikin. Dia bilang, dia ustazah bukan saya. Padahal yang bilang dia itu dia yang buat. Semestinya ketika bikin kesalahan, Nabi Yunus memberikan contoh. Berikan kesalahan harus mengakui kesalahan. Jangan lemparkan kesalahan kita ke orang lain. Sampaikan ustazah, mohon maaf tadi itu saya yang bikin ribut di dalam kelas. Saya siap sanksinya ya ustazah, saya siap. Apa yang ustazah suruh saya oke. Kenapa? Saya sudah melakukan kesalahan. Kalau sudah melakukan kesalahan, apakah ustazah marah? Tidaklah. Ustazah bilang, anak hebat mampu mengakui kesalahan. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam ketika melakukan kesalahan dan berdoa terus pada Allah, menyesal apa yang dia lakukan, Allah berikan
Apa? Solusinya? Solusinya apa? Dikeluarkan dari dalam perut ikan. Dikasih keluar dari situ. Ada masalah besar, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akui kesalahan. Jangan melempar kesalahan kepada orang lain. Ini yang diajarkan apa? Tanggung jawab. Amanah. Karena sekarang ini orang itu amanahnya hanya ada di kertas. Di fotonya besar tulisannya amanah. Setelah tidak ada fotonya, hilang juga amanah. Kan begitu kan? Nah, insya Allah kalian tidak seperti itulah. Yang mudah-mudahan menjadi orang yang bertanggung jawab seperti Nabi Yunus. Kalau tidak, maka ujiannya akan lebih besar dari Nabi Yunus. Nabi Yunus mungkin ditaruh di dalam perut ikan. Kalau kita apa? Ketika kita tidak mau mengakui kesalahan, merasa paling benar, lupa kepada Tuhan dan lain sebagainya, Tuhan hukum dengan cara apa? Diberikan kemudahan keduniaan sama dia, tetapi apa? Dicabut nikmat dari keduniaan yang dia punya. Sehingga apa yang terjadi? Ada orang senang, ada orang punya semuanya, tapi merasa susah. Kelihatan dia senang, tapi merasa Kenapa? Dia merasa dia yang paling hebat. Padahal semua yang kita miliki saat ini adalah milik Allah. Maka sering-seringlah kita berdoa dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah kasih sama kita. Jangan merasa, saya punya. Kalau ada kelebihan, berbagilah dengan orang lain. Harus tanggung jawab. Dikasih apa saja, oke lah. Ya. Dikasih amanah, siap. Mau ustazah mau suruh apa saya? Oke, kau sapu kelas. Siap ustazah. Dia yang sapu. Tiba-tiba sampai di kelas, bukan dia yang sapu. Ustazah suruh sapu mana? Akhirnya dia yang sapu, teman yang sapu. Setelah bersih langsung dia bilang, ustazah saya sobeke. Saya soba sapu. Ada yang begitu di kelas? Ada tidak yang begitu di kelas? Nah, ini masalahnya. Ustazah minta tolong dibelikan sesuatu di warung dekat sekolah misalnya kan. Nah, karena dia malas, dia ambil. Ya siap ustazah. Dapat lihat temannya. Ustazah suruh kau mau beli apa di kios. Sudah pergi. Tunggu sini ya. Saya tunggu sini ya. Oke. Balik kemari. Mana? Sudah. Langsung dikasih. Ustazah saya suruh beli. Kenapa ini? Orangnya ini tidak jujur. Tidak amanah. Harus tanggung jawab. Apapun konsekuensinya harus diterima. Bisa kan? Jangan lari dari tanggung jawab. Jangan lari dari tugas. Allah berikan sesuatu yang lebih dari itu. Asalkan sabar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Sholat. Satu hari berapa kali? 5 kali. Sholat apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ditambah sholat sunnah. Tapi yang wajib ada 5 waktu. Semuanya ini tanggung jawab. Harus ini amanah dari Tuhan. Maka setiap orang, apalagi sudah kelas 1, kelas berapa ini? Kelas 2, kelas 3, kelas 4. Sekolahnya lagi di SD Al-Hidayah. Wah, luar biasa dapat hidayah semuanya itu. Makanya ciri khas dari sekolah SD Al-Hidayah Islamic School itu tidak pernah melupakan sholat. Nah, ini kan tanggung jawab. Jangan sampai Allah sudah kasih tanggung jawab untuk sholat 5 waktu. Tidak sholat 5 waktu. Apa yang Tuhan kasih? Allah kasih apa? Susah belajar. Kenapa saya susah memahami apa yang ustazah bilang? Kenapa susah sekali mau di ini? Kenapa susah? Ingat, astaga saya tidak sempat sholat subuh. Waduh, saya tidak sempat sholat subuh. Baru ustazah, ya sekarang saya mau sholat subuh padahal sudah sore. Itu juga masalah. Padahal dia sudah sholat lohor, sholat asar, sholat maghrib. Baru dia ingat nanti isya, saya belum sholat subuh. Ini masalah. Kalau sekelewatan banyak, maka banyaklah berdoa. Istighfar. Itu yang diajarkan oleh Nabi apa tadi? Nabi Yunus. Kalau salah langsung ingat kesalahan. Dan langsung bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Ketika bikin kesalahan langsung istighfar. Bagaimana istighfar? Alhamdulillah. Itu istighfar. Ya? Iya kan? Terus yang bagaimana istighfar? Allahu Akbar.
Oh, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika bikin kesalahan langsung istighfar. Bagaimana? Coba sama-sama. Astagfirullah. Astagfirullah. Langsung, ya Allah saya salah, ya Allah, ya Allah saya salah. Kalau bisa sholat langsung sholat. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah sekalian dengan yang di studio. Dan kita hari ini banyak sekali kita pelajari. Khususnya pada akhir tadi disebutkan dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kita ambillah pelajaran. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada penghujung acara Anak Soleh. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Acara ini tadi dimulai dengan membaca doa, harus diakhiri dengan membaca doa. Siapa yang mau baca doa? Insyaallah. Ya. Doa penutup, ya. Bagaimana posisi berdoa? Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ada di rumah dan yang ada di saudara sekalian, jangan lupa ya, saksikan Anak Soleh hanya di TVRI Gorontalo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.